Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Antibak yang terdiri dari Salsabila Eka Putri, Arkan Afarel, dan Raris Angustianto. Kami merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung yang mengembangkan sebuah sistem aplikasi berbasis mobile bernama Farmnesia sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan sistem Farmnesia kepada Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Pertanian Universitas Lampung. Melalui video ini, kami akan menjelaskan latar belakang pengembangan Farmnesia serta mempresentasikan tampilan aplikasi dan fungsionalitas sistem yang dirancang untuk membantu petani padi dalam mengelola kegiatan pertanian secara lebih efektif, terstruktur, dan berbasis teknologi. Kami berharap sistem Farmnesia dapat menjadi solusi digital yang relevan, sekaligus membuka ruang kolaborasi dan masukan dari bidang pertanian untuk pengembangan sistem ke depannya. Persatuan Mahasiswa Agroteknologi atau PERMA AGT merupakan organisasi mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang menjadi wadah pengembangan kemampuan akademik dan soft skill mahasiswa. Organisasi ini didirikan sejak 19 Oktober 2008. PERMA AGT terus aktif hingga saat ini. Pada kepengurusan tahun 2024, PERMA AGT mengusung Kabinet Antasena yang melambangkan ketangguhan, integritas, dan keteguhan dalam menjunjung kebenaran. Berikut merupakan struktur kepengurusan Persatuan Mahasiswa Agroteknologi. Periode 2024 dengan nama Kabinet Antasena. Pada posisi Ketua Umum, PERMA AGT dipimpin oleh Denny Triprabowo dengan R. Apriliani Putri Kasmiri sebagai Sekretaris Umum, serta Winda Aprianti sebagai Bendahara Umum. Bidang kaderisasi dikoordinatori oleh Dimpu Hasoloan Damanik selaku Kepala Bidang dan Jamara Deoks Helga sebagai Sekretaris Bidang. Bidang penelitian dan pengembangan keilmuan dipimpin oleh Vinanda Pandu Fadliansyah sebagai Kepala Bidang dengan Sela Firna sebagai Sekretaris Bidang. Bidang hubungan eksternal diketuai oleh Muhammad Hadi Nurkhalik dan didampingi oleh Hilda Badriah sebagai Sekretaris Bidang. Selanjutnya, bidang pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh Alwi Tri Anwari sebagai Kepala Bidang dengan Puji Rahayu sebagai Sekretaris Bidang. Bidang dana dan usaha dikoordinatori oleh Marfuah Arya Wardani selaku Kepala Bidang dan Erina Nurhidayah sebagai Sekretaris Bidang. Terakhir, bidang pengembangan minat dan bakat dipimpin oleh William Patrick Perpahan sebagai Kepala Bidang dengan Mita Ardiana sebagai Sekretaris Bidang. Seluruh jajaran kepengurusan ini bersinergi dalam menjalankan program kerja PERMA AGT Kabinet Antasena periode 2024. Setelah mengenal struktur organisasi Persatuan Mahasiswa Agroteknologi, selanjutnya kami akan memasuki sesi utama. Pada bagian berikut, kami akan mempresentasikan sistem Farmnesia secara langsung kepada beberapa anggota Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Pertanian Universitas Lampung. Melalui sesi ini, kami akan menunjukkan tampilan aplikasi serta cara kerja dan fungsionalitas utama Farmnesia, mulai dari fitur deteksi hama, prediksi cuaca, rekomendasi jadwal tanam, hingga informasi marketplace. Berikut adalah dokumentasi kegiatan presentasi dan demo sistem Farmnesia yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Lampung, dari Prodi Sistem Informasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salsabila Eka Putri. Saya Raris Angustianto. Saya Arkan Afarel. Nah, di sini tujuan kami adalah untuk memperlihatkan sistem yang telah kami buat, yaitu sistem Farmnesia. Jadi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu sistem yang telah kami buat ini. Nah, untuk nama perangkat lunaknya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu adalah namanya Farmnesia. Jadi, Farmnesia ini adalah sebuah sistem atau aplikasi berbasis mobile yang dibuat untuk membantu petani itu dalam memproduksi dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi pertanian yang ada di Indonesia ini.
Nah, untuk latar belakang dibuatnya sistem ini, yaitu karena petani di Indonesia ini masih banyak menggunakan cara atau metode yang tradisional gitu. Jadi, kalau di pertanian itu kan terdapat banyak masalah. Misalnya, hambatannya itu kayak terhambat karena hama atau karena cuaca dan lain-lain. Jadi di aplikasi kami atau sistem kami ini itu menyediakan beberapa fitur yang dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas dari hasil pertanian itu melalui fitur-fitur yang sederhana dan mampu dipahami oleh petani. Untuk selanjutnya, urgensi dari penyelesaian masalah timbulnya aplikasi ini itu berawal dari produktivitas rendah dari petani yang disebabkan oleh seperti yang teman saya bilang tadi, kan petani masih banyak pakai metode tradisional ya, kayak masih penentuan musim itu kan masih kayak ramalan biasa mereka tanpa ada prediksi berdasarkan data. Nah, selain itu pendapatan petani ini kan juga berinovasi, mereka nggak tahu patokannya harga ini berapa, jadi mereka kadang bingung mau distribusinya tuh mau kemana. Jadi Farmnesia ini diciptakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu di fitur-fitur Farmnesia ini yang pertama itu ada deteksi hama, lalu ada sistem distribusi pertanian, lalu ada kalender tanam, selanjutnya ada prediksi cuaca. Oke, kalau untuk penjelasan dari fitur-fitur ini bisa kalian lihat yang pertama itu ada deteksi hama, yang dimana deteksi hama ini berguna kalau para petani mau mendeteksi hama-hama yang ada di tanaman itu. Mereka bisa mencari tahu informasi hama tersebut dengan men-scan menggunakan HP mereka dan menggunakan aplikasi Farmnesia ini. Kemudian juga ada jadwal tanam, di mana para petani itu bisa menjadwalkan kapan mereka akan siram tanaman, kapan mereka akan panen, dan itu juga direkomendasikan oleh AI nantinya kalau untuk hasil panennya. Kemudian yang ketiga itu perkiraan cuaca. Nah, ini ngebantu para petani untuk mengatasi hari ini tuh hujan atau enggak, cuacanya gimana, dan mereka bisa mengambil keputusan apa yang akan mereka lakukan di hari itu dengan adanya fitur prediksi cuaca. Sama yang terakhir, ini distribusi hasil pertanian, yang dimana ini berguna buat para petani kalau mereka mau mencari tahu informasi seputar pengepul dari sekitarnya. Nah, kemudian manfaat dari Farmnesia ini yang dimana mereka bisa meningkatkan hasil kualitas mereka dengan menggunakan aplikasi ini, dan juga mereka tuh bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih dalam tentang cuaca-cuaca dan juga menambahkan mereka seputar kayak hasil pertanian mereka menjadi lebih optimal, dan juga hasil finansial mereka jadi lebih baik dengan adanya aplikasi ini. Mungkin ini untuk perkenalan dari sistem yang kami buat. Selanjutnya itu kami mau presentasiin tentang sistem yang kami rancang. Jadi gambarannya gimana mekanisme nanti akan kami demokan. Mungkin Salsa bisa mulai. Baik, jadi yang pertama di sistem kami ini kalian itu masuk ke aplikasinya dengan cara klik tab here di sini. Nah, kalian bisa klik selanjutnya. Setelah itu kalian bisa jika kalian masih baru punya akun, itu kan pasti harus daftar dulu kan. Nah, kalian klik aja daftar. Selanjutnya di sini kalian harus melengkapi nama lengkap, username, email, nomor HP, dan juga password. Nah, selanjutnya di sini ada informasi lahan. Jadi, kalian itu kan mempunyai lahan pertanian. Nah, kalian bisa mengisi luas lahan kalian. Selanjutnya ada lokasi lahan, lalu ada jenis tanahnya itu bagaimana, kalian bisa isi di sini untuk deskripsinya.
Baik, selanjutnya kalian akan langsung diarahkan ke aplikasi kami. Nah, jadi di dashboard ini atau home ini itu terdapat ada beberapa fitur. Di sini ada market atau marketplace, itu sistem distribusi pertanian, dan juga ada jadwal tanam. Selanjutnya ada scan, ini untuk deteksi hama, lalu ada cuaca. Nah, di sini kalian dapat melihat notifikasi dari kegiatan kalian selama melakukan pertanian itu. Nah, di sini misalnya kalian klik notifikasi, di sini akan muncul kalian itu jadwal tanamnya itu kapan. Terus kalian bisa memperkirakan juga kapan kalian harus memanen dari hasil padi kalian tadi itu. Lalu di sini juga ada peringatan cuacanya juga. Jadi kalian bisa memantau lewat sini. Baik, selanjutnya di sini itu ada fitur untuk chat. Jadi untuk sistem distribusi pertanian atau marketplace itu kalian dapat menghubungi pengepul di sini melalui chat ini. Nah, di sini kalian bisa melihat chat yang belum dibaca atau chat yang kalian favoritkan gitu. Lalu di sini ada beberapa iklan dari misalnya kayak pupuk. Pasti kalau di pertanian itu kan memakai banyak pupuk gitu kan, bermacam-macam. Nah, kalian di sini bisa melihat berbagai macam pupuk yang berguna untuk tanaman padi kalian. Nah, jika kalian klik ini, itu nanti akan muncul tampilan atau informasi yang lebih detail tentang produk atau pupuk yang akan kalian beli itu. Jadi di sini ada harganya juga dan ada keunggulan dari produknya. Setelah itu, Nah, di sini di home ini juga kalian itu dapat melihat harga dari komoditas. Nah, maksudnya itu kayak harga komoditas tuh misalnya harga gabah kering panen. Itu kalian bisa prediksi gitu dari sini. Per kilonya itu harganya berapa dari harga gabah kering itu. Terus gabah kering panen itu itu. Nah, terus kalian bisa lihat semua juga di sini untuk informasi yang lebih detailnya lagi. Selanjutnya itu, nah, kalian misalnya nanam padi nih, itu kan pasti ada hama gitu kan. Nah, kalian sebagai petani itu dapat melihat riwayat deteksi hamanya lewat sini. Di situ ada kalau kalian habis deteksi hama, itu bakalan ada riwayatnya di sini. Hamanya itu apa, terus tingkat ininya itu sedang, tinggi atau gimana gitu. Selanjutnya, ini ada aktivitas terbaru kalian selama di aplikasi ini. Itu dijelasin juga di sini. Oke, selanjutnya kita mau jelasin ke fitur pertama. Tadi kan ada scan, ada deteksi hama ya. Jadi deteksi hama ini kita bisa di bagian sini. Nah, di sini akan ditampilin ke menu deteksi hama. Di sini ada beberapa tips agar hasilnya itu akurat sesuai deteksi dari AI-nya. Oh ya, jadi kita nerapin AI di sistem ini. Di sini ada beberapa tips yang dapat dibaca dulu oleh pengguna. Kalau udah, kita bisa langsung scan. Nah, scan-nya nanti kita bisa difokusin ke hamanya kalau ada. Mungkin kalau hamanya itu terlalu kecil bisa di kerusakan daunnya mungkin. Atau ada misal di daunnya itu ada kayak kotoran-kotorannya. Nah, sistem ini akan deteksi dari data-data yang ada di tanaman tersebut. Misal kita scan aja, dia akan memprosesnya. Nah, dia akan nampilin hasil deteksinya. Di sini keterangannya warung coklat itu terdeteksi menyerang padi dengan keakuratannya itu 87%. Nah, keakuratan ini berarti dia deteksinya itu akurat itu. Mendeteksi bahwa itu adalah warung coklat. Selanjutnya itu ada tingkat serangan hama tersebut. Di sini ada sedang. Lalu ada rekomendasi tindakan yang harus dilakukan. Di sini secara singkat. Lalu kita bisa juga lihat detail. Nah, setelah kita deteksi tadi, kalau kita lihat detail di sini ditampilin beberapa informasi tentang serangga yang menyerang tersebut. Tadi kan yang menyerang kan warung coklat ya. Di sini ada nama istilahnya, lalu ada deskripsi tentang hamanya, ciri-ciri serangannya, lalu ada siklus hidupnya, lalu ada
rekomendasi penanganannya berdasarkan kimia, biologis atau secara kultur teknis. Di sini juga ada jadwal monitoring untuk mengatasi hama tersebut. Misalnya yang awal itu pengecekan awal, lalu yang kedua itu evaluasi, yang ketiga itu ada monitoring rutin. Selanjutnya itu ada fitur jadwal kalender tanam. Di sini ditampilin nih. Di sini sistemnya akan merekomendasikan langsung bahwa tanggal 14 Februari 2025 ini cocok untuk melakukan penanaman gitu, tanam padi. Ini berdasarkan prediksi cuaca juga. Jadi kalender ini udah disesuaikan dengan prediksi cuaca. Lalu ada prediksi juga tentang kapan itu kita panen. Di sini. Di sini juga misal tanggal 14 kita mau nanam ya sesuai rekomendasi ini. Kita bisa konfirmasi. Di bawahnya juga akan ada tahapan tanam yang direkomendasikan, mulai dari persiapan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, dan hingga panen gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita ke fitur selanjutnya. Kalau di sini kalian bisa lihat di mana di sini ada fitur cuaca. Para petani itu bisa ngelihat informasi cuaca sekitar mulai dari beberapa jam kemudian hingga beberapa hari. Dan juga di sini diperingatkan oleh AI yang dimana ada peringatan cuaca yang dimana kalau misalnya cuaca ekstrim itu akan dikasih notifikasi seperti ini. Kemudian ada juga informasi seputar derajatnya berapa, seperti 34 derajat Celcius. Lalu fitur yang terakhir kalian bisa lihat di sini ada di sistem distribusi hasil pertanian yang dimana para petani ini bisa mencari informasi terkait pengepul sekitar dan mereka bisa mencari tahu mulai dari alamatnya, terus harga-harganya dan lain sebagainya. Nah, kalau mau lihat detail pengepul kita bisa lihat di sini dan juga kita bisa menghubungi maupun melihat lokasi-lokasi sekitarnya, lokasinya. Terus ada informasi sekitar, informasi terkait seperti ini ada harga untuk belinya, terus dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat lokasinya. Misalnya lokasinya di ini, lokasi seputar dari pengepul sekitar. Dan kalau misalnya kita mau lihat informasi lokasi kita lihat dari bawah ke atas, yang dimana kita bisa lihat juga lokasi sekitar pengepul. Dan kalau misalnya mau lihat ini, mau menghubungi, kita tinggal pencet icon tadi, terus kita hubungi dari pengepul tadi dan kita bisa kontak atau berhubungan dengan atau komunikasi dengan mereka sendiri. Lanjut. Oh iya. Kemudian bagian profil nanti dijelasin sama Salsa aja ya. Kelihatan jelas nggak layarnya? Nah, untuk di bagian profil di sini itu kalian dapat mengedit profil kalian sebagai petani atau user. Di sini ada nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, alamat, dan nama lagi. Lalu kalian dapat menyimpan data kalian itu di sini. Setelah itu di bagian sini itu kalian dapat mengatur kayak biasanya aplikasi-aplikasi pada umumnya gitu. Itu ada notifikasi dan suara, bahasa sama temanya gelap atau terang. Terus di sini kalian juga bisa ngatur kata sandi kalian untuk keamanan data kalian. Selanjutnya di sini kalian bisa untuk logout dari akun kalian atau kalian bisa masuk menggunakan Face ID di aplikasi ini. Lalu bisa hapus cache, syarat dan kebijakan privasi juga kalian bisa mengaturnya di sini. Selanjutnya di sini ada data lahan. Nah, jadi di data lahan ini kalian kan tadi memasukkan info atau data dari informasi lahan kalian kan. Nah, di sini ada data lahan dari yang kalian masukkan tadi. Kayak ini lebih detail lagi gitu. Jadi kalian bisa lihat infonya lebih detail di sini. Nah, selanjutnya ini ada riwayat deteksi. Nah, riwayat deteksi ini seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, untuk
di riwayat deteksi ini kalian bisa melihat bagaimana tanaman padi kalian itu diserang oleh hama dan hamanya itu apa. Misalnya ini kan di sini ada wereng coklat. Ini riwayat deteksi kalian misalnya habis ngedeteksi di tanggal 12 November 2025 di jam berapa itu ada keterangannya. Terus itu di lahan kalian yang mana juga ada lokasinya di sini. Untuk akurasinya juga ada berapa persennya. Setelah itu ini tingkatnya ada sedang, ringan dan juga berat seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pusat bantuan. Jika kalian ingin bantuan sesuatu gitu terhadap aplikasi ini, kalian bisa. Nah, terus untuk aplikasi itu kalian juga bisa melihat tentang aplikasi ini di sini. Selanjutnya, ini untuk logout. Kalau kalian mau logout dari akun kalian atau kalian ingin membuat akun baru gitu bisa. Baik. Jadi ini tadi sistem yang kami rancang yaitu Farmnesia. Sebenarnya kami ini mendesain itu berdasarkan riset juga ya. Jadi sistem yang kami buat ini ada keunggulan dari aplikasi lain. Misalnya kan tadi ada deteksi hama, lalu ada distribusi hasil pertanian. Nah, jadi semua proses pertanian dari mulai pemeliharaan hingga penyaluran pertanian itu terintegrasi dalam satu sistem gitu. Mungkin kalian ada yang mau tanya? Ya, atau ada pendapat dari kalian gitu tentang aplikasi kami? Tadi kan katanya ada sistem deteksi hama ya. Ya. Nah, itu kan harus di-scan dulu. Dari hasil scanan itu kita bisa nggak mendeteksi seluruh lahan yang kita punya? Kayak misalnya serangan di lahan kita tuh 20%. Jadi kan kalau misalnya kita lahan kita diserang itu kan kita harus melakukan pengendalian kan. Pengendalian itu kan otomatisnya harus didasari sama intensitas serangannya dulu berapa persen. Jadi pengendalian apa yang harus kita gunain di lahan kita itu bisa nggak mengakumulasi seluruh lahan yang kita punya? Oke, saya jawab ya. Oke, untuk deteksi hama ini dia untuk scan-nya itu dia berdasarkan pola serangan di pola kerusakan yang ada di tanaman tersebut. Misal kita bisa deteksi dari hamanya langsung nih. Bisa juga dari pola kerusakan yang ada di daunnya, mungkin, atau kalau hamanya nggak kelihatan itu berdasarkan jejak-jejaknya. Nah, kalau kasusnya itu di lahan itu nggak hanya satu hama, itu kita bisa melakukan tetap bisa deteksi semua hama. Soalnya hama-hama ini terdaftar untuk dideteksi gitu. Semua hama-hama padi itu sudah terdaftar di sistem ini untuk dilakukan deteksi hama tersebut. Jadi kalau misal ada nggak hanya satu hama ya tadi? Ya, nggak, maksud saya tuh kita kan udah pakai AI ya katanya. Iya. Itu bisa nggak kita tuh nge-scan-nya tuh cuma di satu tempat, tapi itu bisa mengakumulasi satu lahan kita itu. Karena kan kalau hama kan nggak mungkin ya nyerangnya cuma di satu tanaman aja, pasti kan di tanaman sebelah sana juga menyerang. Iya, bisa. Jadi kan kayak yang saya sebutin tadi, dia kan scan di satu tanaman dulu nih. Jadi dia akan langsung kasih hasilnya detail dari serangan dari hama tersebut gitu. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Nah, kan kalau misalnya kita ada suatu tanaman misalnya di suatu tempat doang gitu, dia terdeteksi hama. Nah, itu nanti dia juga bisa deteksi. Dia kan kalau di tanaman lain itu kan biasanya terlihat juga, kita bisa melihat kayak tanda-tanda dia terserang hama. Nah, jadi kan ini ada informasi detailnya gitu kan tentang deteksi hama, terus penanggulangannya gimana, ciri-cirinya gimana kalau kena hama gitu kan. Nah, kita dari deteksi itu jadi petani itu bisa melihat juga lahannya yang lain atau tanaman padinya yang lain itu tuh terkena hama juga atau tidak gitu. Jadi ya otomatis kita bisa mendeteksi semua lahannya juga itu terkena hama atau tidak, seperti itu kira-kira. Iya. Karena kan itu juga kalau misalnya kita mau
ngedeteksi nggak cuma hamanya doang. Misalnya ada gigitan dari suatu tanaman yang udah digigit hama gitu, hamanya udah nggak ada, kita bisa deteksi dari tanaman tersebut berupa pola dari gigitan-gigitannya itu. Nah itu tuh udah disimpan dalam sebuah database di mana tuh udah ada gambar-gambar yang udah pernah foto sama orang-orang sebelumnya, yang misalnya udah disimpan kayak foto gigitan hama apa A itu kayak gini, hama B kayak gini, itu udah disimpan dalam database dan nanti bakal disesuaikan sama yang hasil di scan-nya gitu. Oh ya, buat tadi kan ada pertanyaan tentang intensitas juga ya penanganan. Nah, jadi sistem ini juga akan menghasilkan deteksinya, pola serangannya itu dia udah termasuk tingkat sedang atau masih rendah atau udah tinggi. Jadi bisa ngasih keputusan ke petani buat bener-bener harus diatasin atau belum, atau masih bisa ditunda atau yang lain gitu. Apakah menjawab? Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tanya tadi kan ini kan ada kondisi tanah. Nah itu kondisi tanah itu ngisinya gimana? Di bagian daftar tadi ya? Oh, Tanahnya tanah gambut atau gimana? iya. Jadi kalau di kondisi tanah yang dimaksud itu dia nyesuaiin tanah yang ada di lahan tersebut. Misal tanah gambut atau jenis tanah yang lain gitu. Maksudnya jenis tanahnya itu subur atau enggak, atau sedang atau kurang malah gitu. Jadi nanti sistemnya juga akan memberikan rekomendasi penanganannya untuk jenis tanah yang ada di lahan petaninya. Kalau misalnya kita punya suatu masalah, tanah tersebut terdeteksi sangat asam gitu di tanah tersebut. Tapi di tanah sebelah sananya itu terdeteksinya tanahnya basah gitu. Itu gimana kira-kira? Apakah sistemnya bakal ngasih kita suatu solusi yang benar-benar konkret atau gimana? Nanti masuknya ke bagian jadwal tanam nggak sih, nanti direkomendasikan kapan panennya gitu. Tapi kan kita enggak, Inputnya kita udah dari awal. tapi kita enggak berfokus untuk Oke, sebelumnya menjawab ya. Jadi untuk sistem yang kami rancang itu fokusnya dia enggak ke tanahnya, tapi lebih ke pemeliharaan dari serangan deteksi hama gitu. Untuk scan yang ada di sistem kami. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut kan awalnya kan dia udah nginput kondisi tanahnya ya. Jadi di jadwal tanam itu dia akan merekomendasiin. Jadi kan ini juga nyesuaiin berdasarkan kondisi tanahnya. Misalnya kalau emang kurang subur, maka sistemnya itu otomatis akan memberikan rekomendasi yang lebih intens gitu. Misalnya bulan pertama sebelum penanaman itu lakukan pemupukan berapa persen gitu. Nanti setelah penanaman lagi lakukan juga pemupukan gitu. Bisa pemupukan organik atau yang lain gitu. Nabil. Iya, kan tadi itu berlandaskan AI ya. Kan di situ juga ada perkiraan cuaca dan lain-lain. Apakah kalian itu akan bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan kayak di bidang pertanian kayak BMKG, terus peneliti-peneliti di bidang pertanian kayak gitu untuk mengembangkan aplikasi kalian ini? Oke, jadi kalau untuk bekerja sama dengan instansi itu pasti. Ya dimana kita kan punya fitur prediksi cuaca. Nah, prediksi cuaca ini kita menggunakan jasa dari BMKG tersebut. Kita menggunakan data-data mereka dan dimana kita hubungkan API. Simpelnya kayak data yang mereka punya kita hubungkan ke aplikasi ini. Yang dimana nanti para petani itu bisa melihat data-data langsung dari BMKG melalui aplikasi Farmnesia ini. Seperti itu kurang lebihnya.
Ya, jadi nambahin ya. Jadi sistem kami itu terhubung langsung dengan menggunakan API dari BMKG gitu. Jadi data-data cuaca dari BMKG itu masuk ke database sistem kami yang nantinya itu dibuat untuk menganalisis berdasarkan kondisi cuaca gitu. Nah, tadi kan ada pertanyaan juga kan untuk sistem kami ini terkait nggak sama kayak bekerja sama dengan pemerintahan atau enggak. Itu udah pasti ya, kita bakalan bekerja sama dengan pemerintah karena ini kan pertanian gitu. Nggak mungkin kita nggak bekerja sama dengan pemerintah. Nah, kami itu juga bekerja sama dengan BUMDes gitu. Ya. Ya. Misal BUMDes itu kan tadi ada pengepul ya. Jadi kita bisa bermitra langsung dengan pengepul. Misal dia mau informasi di pengepul tersebut terupdate gitu di sistem ini. Jadi semua petani itu bisa cari dia gitu. Jadi kita melakukan mitra dengan pengepul juga. Ada lagi? Di bagian ini deh, marketplace. Itu kita cuman nerima informasi tentang produk-produk orang ya. Kita nggak bisa ngepromosiin kayak hasil panen kita juga di situ. Berarti di situ kita harus menghubungi pengepul dulu, baru nanti kita komunikasi tentang penjualan hasil pertanian kita. Oke, jawab. Jadi untuk fitur pengepul di sistem kami itu dia cuman sebagai sistem informasi. Jadi sebagai informasi. Jadi cuman kayak ngasih informasi tentang pengepul-pengepul yang ada. Jadi nggak sampai melakukan transaksi kayak langsung pembayaran langsung gitu. Jadi di sistemnya cuman menghubungin antara penjual dengan pengepul gitu. Untuk transaksi itu bisa dilakukan secara COD bisa langsung gitu kan itu kan untuk gabah-gabah gitu kan harus dilakukan pengecekan juga ya tentang kualitas gitu. Jadi untuk keamanan dan mengatasi kerugian dari kedua pihak cuman dibuatkan sistem informasi untuk pengepul. Nah, maksudnya itu kan karena ini sistem distribusi ini nggak dibuat promosi untuk para petani ke pengepulnya. Yang dimana ini kan pengepulnya itu dibuat sekitar dari petaninya aja, tempat tinggal petani. Yang dimana itu bisa dibilang kayak meningkatkan hubungan mereka dengan pengepul-pengepul sekitar dan mereka bisa berkomunikasi langsung dan juga lama-lama jadi kayak pembeli tetap gitu loh. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, sebelum itu kami mau tanya sih, menurut kalian rating tentang sistem kami, fungsionalitas dari terciptanya sistem kami ini berapa gitu? Ya, dan kasih pendapatnya gitu. Baik dari desainnya juga dan juga fungsionalitasnya juga gitu. Kalau diterapin, beneran diterapin. Ada yang mau kasihin? Oke, kalau menurut saya untuk desain aplikasinya udah bagus ya. Dia minimalis desain. Terus nggak ribet juga ngelihatnya, nggak kayak ya. Terus tersusun rapi juga di situ kan. Tapi mungkin ya kalau dari segi petani, untuk di waktu pendaftaran awal itu ada masukin jenis tanah, terus kondisi tanah itu agak sedikit ribet sebenarnya, karena jenis tanah kan ada banyak dari horizon sampai ya itu pokoknya ada 12 ordo tanah juga kan. Mungkin di situ agak lebih kalian mungkin bisa buat pendeteksi tanah. Karena mungkin kan juga tanahnya itu kan biasanya udah kecampur sama pupuk-pupuk lain kan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi pasti udah beda. Iya, karena kan kita setiap satu kali masa tanam kan nggak harus langsung diolah lagi. Jadi di situ kalian bisa memanfaatkan nih fitur itu gitu. Mungkin itu saja. Ada yang mau nambahin lagi?
Ratingnya berapa? Dari aku 8/10. 8,5/10. 8,5/10. 8/10. Oke, mungkin cukup ya pertanyaannya, nggak ada lagi ya. Mungkin Baik, karena pertanyaan dari kalian sudah cukup dan kalian juga sudah merating untuk aplikasi kami, desainnya maupun fungsionalitas aplikasi atau sistem yang telah kami buat. Jadi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika kami ada salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.